Iya, boleh saya baca data atau dalil? Boleh, boleh. Baik, Pak. Di dalam jangan terlalu jauh kita mengambil di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru aja dulu. Di Wahyu 22 nomor 12, situ diterangkan, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yes. Iya. Nah, kalau setiap orang menurut perbuatannya, maka itu sudah pasti jasmani juga, Pak. Kenapa? Karena misalnya nih, orang di dalam kehidupan taat beragama Kristen misalnya, mereka rajin ke gereja. Ya kan, Pak? Nah, yang berjalan ke gereja itu kan jasmaninya juga. Siap. Bukan cuma rohani. Nah, sementara Yesus mengatakan setiap orang menurut perbuatannya. Nah, yang berjalan ke gereja ini adalah jasad. Berarti jasad pun akan menerima upah. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada orang yang rajin ke tempat mesum, tempat maksiat, maka yang pergi ke tempat maksiat itu adalah jasmaninya juga. Roh tidak mungkin pergi tempat mesum tanpa ada keinginan jasmani. Berarti jasmani juga yang akan dibangkitkan. Maka salahlah kemudian ketika ada yang mengatakan Daud itu kelak nanti cuman rohnya aja yang disiksa di neraka. Kalau menurut hemat saya berdasarkan Bible, bangkitnya manusia itu bangkitnya juga raganya, jasmaninya yang akan bertanggung jawab. Yang tadinya tangan yang menampar teman, kemudian tidak minta maaf, tangan inilah kelak akan dimintai pertanggung jawab. Pak Pipo sebentar habis ini ya, Pak Pipo sabar dulu. Justru itu Pak Suma kan tadi sore itu ada perdebatan begitu, sehingga saya menarik kata-kata saya bahwa yang diselamatkan itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Betul. Nah, kalau dari kitab Wahyu ini, menurut Bapak termasuk tubuh juga ya? Iya pasti Pak. Masa iya yang ke gereja tangan Bapak, kaki Bapak, siang malam berdoa, kemudian cuman kalau sementara yang saya pahami itu ada namanya itu kan misalnya gini. Yesus datang, misalnya besok ini Yesus datang secara universal ya, maka orang yang masih hidup itu diubahkan. Artinya dari tubuh jasmania jadi tubuh kemuliaan. Nah, orang yang mati itu dibangkitkan. Semua orang yang mati itu dibangkitkan, dan orang yang mengerjakan keselamatan ketika itu dia bangkit untuk diselamatkan surga. Dan orang yang tidak melakukan itu dibangkitkan untuk menerima neraka, itulah mati kekal. Pak. Mati kekal maksudnya jasadnya nggak bangkit gitu Pak? Dia bangkit dan dimasukkan ke dalam neraka. Oh iya. Iya. Ya itu betul. Pak, mungkin nanti besok-besok saya bisa tarik lagi karena ini saya belajar ini Pak. Iya sama Pak, kita juga belajar. Yang saya uraikan cuma dari kitab Bapak sendiri ya kan. Dari kitab Wahyu itu menerangkan, dan itu ada ratusan data di dalam kitab Bapak yang mengatakan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan. Yang berbuat kan jasmani juga Pak, bukan cuma rohani. Ya justru jadi itu Pak, kalau sudah. Iya betul. Pak, kalau silakan. Sudah di surga nanti kan manusia itu diupah menurut perbuatan. Perlu digarisbawahi bahwa kekristenan itu perbuatan itu tidak ada andil untuk keselamatan ya, tetapi saya sudah sebut tadi sore itu bahwa perbuatan itu juga menentukan mahkota kita di surga nanti. Tapi ada yang debat saya berapa kilo kalau dia punya tingkatan-tingkatan mahkotanya. Ya, saya tidak mampu jawab itu kalau diukur seperti itu. Ya. Jadi pernyataan Bapak tadi itu sempat membuat saya juga kaget gitu Pak, ketika Bapak mengatakan bahwa keselamatan itu tidak ditentukan oleh perbuatan gitu Pak. Iya. Karena pertama Yesus sendiri mengatakan Pak, jangan ke Yesus dulu deh, terlalu jauh. Musa mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Artinya itu di PL. Iya, artinya kalau kita tidak melakukan satu amalan dengan dilengkapi perbuatan, hanya hati saja, itu dikatakan terkutuk, Pak. Yes, saya bisa jawab, Pak. Silakan.
Silakan. Oke, kita Q&A karena kalau banyak Pak, saya biasa lupa itu karena saya ini Iya, belum iya. apa ya. Gini Pak, ternyata bahwa dengan adanya kitab hukum Taurat itu ya, Iya. justru dikatakan bahwa justru dengan adanya hukum Taurat maka orang mengenal dosa. Artinya apa? Dia tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Kalau tidak mampu, apa nggak ada solusi, Pak? Solusinya adalah Yesus harus datang. Oh, apakah tidak Ya. diajarkan bertaubat? Gini Pak, di PL itu ketika orang berbuat salah, berbuat dosa dan sebagainya, kan selalu ada korban binatang. Yang jadi tumbal itu binatang, kasihan. Ya, Selalu terus tumbalnya itu binatang untuk penghapus dosa dan diampuni dosanya. ya. Tetapi itu tidak tidak berlaku terus itu. Itu kan di PL itu ibadahnya, sistem ibadah di PL itu adalah simbolistik. Ya kan? Simbolistik dalam artian misalnya orang-orang itu kalau mau datang mengaku dosa itu tidak bisa menghadap langsung di tabernakel, dia diwakilkan oleh imam-imam. Tetapi begitu Yesus datang, maka orang-orang yang menerima dia itu langsung datang beribadah kepada dia, menyembah dia. Itu. Ya, makanya itu tadi perdebatan bahwa Yesus itu datang memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat itu berat dan semua orang Israel itu tidak mampu melakukan. Gitu, Pak. Jadi kalau ya. Jadi gini, Pak. Jadi gini, saya lihat cara Bapak memahami ajaran Yesus itu Anda sangat taat pada perintah Paulus. Jadi gini, Pak. Iya, saya mohon maaf harus mengatakan gitu. Jadi gini, Pak. Tadi Bapak mengatakan karena Taurat orang mengenal dosa. Sementara justru Taurat itulah yang kemudian membimbing Bani Israel ke dalam keselamatan. Apa buktinya? Yes. Apa buktinya? Ketika Yesus datang, Pak, apa yang diterangkan? Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka lakukanlah, taatilah segala perintah-perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Berarti hukum Taurat. Terus kenapa Bapak mengatakan bahwa hukum Taurat itu yang menyebabkan orang masuk ke dalam dosa? Tunggu dulu, Sementara, Pak. Sorry, Pak. Iya, hukum silakan. dengan perintah itu kira-kira sama ya, Pak ya? Sama, Pak. Kalau Sama, Tuhan ya? yang memerintahkan perintah, ketika kemudian perintah itu tidak dilaksanakan, maka dapat hukuman. Makanya Dosa, saya katakan tadi, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat perintah dengan perbuatan, gitu loh. Iya, memang terkutuk Pak ya. Saya jawab supaya nanti maju lagi. Memang terkutuk karena memang tidak mampu, tidak bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Hanya Yesus yang datang memenuhi semua itu. Disinilah kekeliruannya. Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita kan cuma belajar, Pak. Kekeliruannya di situ. Karena ketika Yesus itu datang, dia masih mengajarkan Injil, Pak. Injil itu adalah bagaimana Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat kepada perintah Tuhan. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dihilangkan. Matius 5 nomor 19. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, mungkin saya ralat dulu ya. Bukan. Luruskan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Yang mengajarkan itu adalah para murid karena yang dicerita oleh para murid itu adalah Yesus. Makanya namanya Injil. Bapak itu juga, jadi gini Pak, kalau Bapak mengatakan muridnya yang mengajarkan Injil itu juga keliru. Karena kedatangan Yesus itu adalah menerima firman dia. Dia penyampai firman, dia menerima firman dan penyampai firman. Dan bahkan penulis kitab Anda sering kali mengatakan Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan Injil, Pak. Ya, begini Pak. Ketika para penulis Alkitab di PB itu, terkadang itu Yesus bilang begitu. Tetapi yang menulis itu kan para penulis. Ya, bukan Yesus langsung yang nulis. Iya, memang bukan Yesus yang menulis. Layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan beliau yang menulis Al-Quran. Tapi beliau yang melafalkan. Beliau yang menyampaikan. Para sahabatnya yang menghafal dan menuliskan. Kan gitu Bapak. Ya. Nah, terus kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa hukum Taurat itu kemudian tidak ada yang bisa menjalankan, faktanya di dalam catatan Matius 8 nomor 4, Yesus malah mengajarkan orang-orang sesama dia untuk melakukan kurban sama seperti kurbannya Musa.
Kurban. Iya, coba Anda baca. Apa itu Pak? Apa yang redaksinya Matius, itu ayat itu? Matius 8 Pak, Matius 8 nomor 4. Saya enggak pegang Alkitab ini, saya pegang handphone aja Pak. Jadi namanya pemula gini Pak. Iya, saya bacakan Pak ya. Ya, Ini terjemahan baru 1974. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Apa yang dipersembahkan Musa, Pak? Nah itu. Persembahan apa yang dipersembahkan oleh Musa? Kalau menurut Bapak, karena saya harus belajar itu, Pak. Ya, Musa kan Anda mengatakan tadi, ya, kalau orang... Maksudnya persembahan itu, apa yang diajarkan Musa, persembahan apa itu, Pak? Nah, persembahan yang dilakukan Musa ketika kemudian orang-orang yang ada di sekelilingnya itu melakukan dosa, itu kan mereka, pengikut-pengikutnya melakukan percikan darah, mengorbankan darah, Pak. Mereka melakukan korban bakaran, mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan darah anak domba dan seterusnya. Darah domba ya, percikan darah binatang ya. Iya. Nanti itu ditinggalin aja itu Pak, nanti saya belajar itu, mungkin nanti konteksnya itu apakah dia 3 ayat itu atau 1 pasal itu harus dibaca supaya message yang ada di dalamnya itu bisa dipahami. Iya. Terus? Ya, apalagi Pak, karena itu ya bahwa tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Nah, makanya Yesus datang memenuhi itu. Dan ada ayat juga mengatakan bahwa tidak ada yang menghapus hukum Taurat. Ya, kalau dia menghapus hukum Taurat, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Yesus? Kan dia harus berlaku hukum Taurat itu. Nah, kalau sudah percaya Yesus, misalnya gini, di perintah ke-6 itu ya, hormatilah ayah dan ibumu. Orang yang tidak mampu menghormati ayah dan ibunya, itu berarti orang yang tidak taat dan belum percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Maka berlaku hukum ke-6 itu. Iya, begitu juga kalau orang tidak percaya kepada hukum Taurat, berarti orang itu tidak percaya juga Yesus, Pak. Tidak, karena Yesus mengatakan, itu menurut Kristen, tapi menurut Yesusnya, aku datang, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, kenapa Bapak sekarang mengatakan Taurat itu harus ditiadakan dengan menggunakan ajaran Kristen, menganggap Yesus itu Tuhan dan seterusnya? Berarti bertentangan dengan Yesus dong. Tidak, bertentangan enggak, Pak? Kan gini, Yesus datang. Sabar. Kan Yesus datang nih. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Terus sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun, meski 1 iota yang paling terkecil pun tidak dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Sekarang bumi dan langit belum lenyap, Pak. Ya, artinya gini, Pak. Dia tetap ada hukum Taurat itu, betul saja, tidak salah Yesus ngomong begitu, sebab karena Yesus itu tidak mau memaksakan orang untuk percaya dia. Artinya bahwa kalau dia tidak percaya Yesus, maka ada hukum. Nah, sekarang Bapak merasa percaya kepada Yesus? Saya percaya Yesus. Terus kenapa Bapak, kalau Bapak percaya kepada Yesus, kenapa Bapak meniadakan hukum Taurat? Tidak menyadakan, Pak. Lah buktinya Bapak menjadi Kristen, bukan menjadi praktisi Torah. Lah iya begini kan, di PL itu kan simbolistiknya. Tetapi kata siapa, Pak? Kata siapa simbolistik? Kata siapa simbolistik? Jangan dibantah, Pak. Jangan dibantah, Pak. Loh, Anda begini loh, saudaraku. Anda menuduh agama orang sebagai simbol. Sementara saya membacakan data, Keluaran 27 nomor 26 itu simbol atau bukan, Pak? Perbuatan itu simbol atau bukan? Saya pahami begitu aja dulu, Pak ya. Nanti kalau berkembang bisa kan dimentahkan pemahaman saya kan. Iya. Jadi simbolistik. Nah, ibadah hakikat itu ketika Yesus datang. Yang mana tuh, Pak, yang dimaksud ibadah hakikat? Yang nyanyi di gereja gitu maksudnya? Ini saya tidak bisa jawab lagi itu. Iya. Maksud saya lucu kalau Anda mengatakan ibadah hakikat itu yang mana sebenarnya? Bahwa Yesus memang sudah datang. Nah, ketika saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis hukum Taurat itu sudah dipenuhi. Tidak lagi berlaku sama saya. Baik. Yesus datang sebagai apa, Pak? Sebagai Juru Selamat. Juru Selamat bagi? Yang mau percaya sama dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Data ini sangat jelas. Kata Yesus di dalam
Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan, Pak, ketika dia hidup selama kurang lebih 33 tahun? Menjadi Kristenkah dia atau menjadi pengikut Taurat? Nah, saya jawab ya Pak ya. Yesus itu Boleh. tidak mengajarkan kekristenan. Nah, berarti Pak, kalau Bapak percaya kepada Yesus, kata Yesus, dalam Yohanes 14 nomor 12, Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen, karena Yesus tidak pernah mempraktekkan pekerjaan menjadi seorang Kristen. Iya. Yesus Nah, itu kan sekarang tidak datang membawa agama, Pak. Siapa bilang, Pak? Ya, itu pemahaman saya. Anda saya luruskan. Yesus Ya, itu luruskan. membawa agama. Apa itu, Pak? Agama itu adalah ajaran. Yesus datang membawa ajaran, Pak, dan ajaran yang dibawa Yesus itu adalah ajaran tauhid, ajaran satu Tuhan, menjadi seorang muslim, taat kepada Tuhan, bukan taat kepada orang yang mengatakan dirinya rasul. Ya, sudah tingkat advance ini, Pak. Saya agak mulai. Ya, oke, mundur lagi kita. Baik. Di Yohanes, ya silakan. Agama itu kan Pak dari bahasa Sanskerta itu tidak, agama itu kacau. Berarti Nah, agama Yesus kacau. mengajarkan kekacauan enggak, Pak? Datang bawa agama, Pak, berarti kacau kita. Justru katanya Bapak, agama itu tidak kacau kan? Iya. Nah, Yesus datang membawa kekacauan atau perpecahan atau keselamatan? Bagi orang lain mungkin kekacauan, tapi bagi saya clear. Berarti dia datang bawa agama, Pak. Enggak apa-apa. Iya, kan Yesus mengatakan begini, Shalom Aleichem, damai sejahtera untukmu. Yes. Ya kan? Bahkan kalau Bapak membaca di dalam Matius 5 nomor 20, Yesus mengatakan, kamu tidak akan masuk ke dalam surga jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti orang-orang praktisi Torah itu agama, Pak. Gini, Pak, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari apa itu tadi redaksinya, Pak? Ahli Taurat. Ahli Taurat itu kan Pak ahli hanya dalam apa ya? Tapi pada prakteknya tidak begitu, Pak. Nah, ya itu lucu, Pak. Iya, itu lucu. Jadi gini, orang Yahudi itu punya hukum-hukum di atas kertas, mereka tinggalkan. Teman-teman Kristen tidak punya hukum-hukum tertulis, kemudian mereka lakukan. Jadi kebalikan. Ada agama yang punya hukum aturan main, tidak dilaksanakan. Ada Kristen yang tidak punya hukum agama, mereka lakukan. Ada tertulis, tapi tidak dipraktekkan. Yang tidak tertulis justru yang dipraktekkan. Itu kebalikan antara Yahudi dengan Kristen. Saya tidak pahami itu, Pak. Pertanyaan gini, itu saya kasih pembuktian. Ada nggak tertulis sembahlah Yesus? Ya, Pak. Ada nggak tertulis sembahlah Yesus? Ya. Ada tertulis, Pak, di mana itu? Sembahlah Yesus. Ada nggak, Pak, tertulis? Tidak ada secara. Tidak ada. Saya sorry, Pak. Apa karena saya masih belum dapat dan memang tidak membacanya, atau tapi memang Yesus tidak pernah bilang sembahlah diriku. Oke, berarti orang Kristen menyembah Yesus tidak tertulis kan, Pak? Tidak tertulis. Oke, nah sekarang yang tertulis apa? Sembahlah Allah. Kenapa Kristen justru menyembah Yesus? Yang tertulisnya tidak dipraktekkan, yang tidak tertulis dipraktekkan. Itu makanya aku bilang, Yahudi ada tertulis, tidak mempraktekkan. Kristen tidak ada tertulis, dipraktekkan. Kebalikan dia. Pak, kalau bilang sembahlah Allah, nanti kita lagi doktrin apa itu ya, 3 in 1 lagi tuh, Pak, ya? Oh enggak, bukan Pak. Justru Yesus memerintahkan memang orang itu untuk menyembah kepada Allah. Allah, iya. Nanti akan bisa clear itu nanti kalau pembahasan 3 in 1. Oh, enggak akan pernah, Pak. Enggak akan pernah nyampe. Karena Allah itu bukan makhluk, Yesus makhluk. Iya. Gitu loh. Enggak akan pernah nyampe ke sana, Pak, ya. Supaya kita itu peace aja. Karena ini kan dua keyakinan kita ini, tapi enggak apa-apa diskusinya kan begitu, Pak. Iya, biasa lah. Biarlah saya 3 in 1 begitu, Bapak hanya Allah, ya kan?
Ya, layaknya Ya, hanya Yesus Allah. juga kan hanya Allah, Pak. Yesus juga hanya Allah. Tidak ada yang lain. Ya, Yesus ngomong begitu ketika dia dalam posisinya sebagai manusia. Tidak Oke. mungkin Nah, Yesus sekarang ketika di baik. sorga dia ngomong begitu. Oke, baik. Ya. Yesus mengatakan begitu karena posisinya sebagai manusia. Oke. Hmm. Allah pernah nggak posisinya sebagai manusia, Pak? Oh, itu kan ada itu yang punya apa ya? Itu dia bilang gini, kalau dia Allah itu turun, Allah Ta'ala itu Bapa itu turun ke bumi, bumi ini hancur. Musa bilang melihat kemuliaannya dia saja tidak sanggup. Kan Pak? Iya. Iya, Makanya menurut keyakinan kami, itulah sebabnya dia datang dalam rupa manusia. Karena yang sasaran yang mau diselamatkan itu manusia. Berarti Tuhan merubah bentuk dirinya gitu, Pak? Yang tadinya maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Bisa. Oke, seperti itulah kalau Bapak pahami seperti itu. Tapi bagi saya, bagaimana tuh, Pak? Kan Yesus tidak maha kuasa, Pak. Yesus tidak maha kuasa tuh. Jadi gimana posisinya? Yang tadinya maha kuasa berubah menjadi tidak maha kuasa. Apakah seperti ini yang disifati oleh Tuhan? Ternyata Tuhan pernah berhenti menjadi maha kuasa. Menurut saya bisa saja, Pak. Yang tidak lazim itu kalau yang tidak maha kuasa jadi maha kuasa. Nah, Yesus ketika datang di atas muka bumi maha kuasa enggak dia? Datang ke muka bumi, ya teman-teman ini kemarin diskusi itu ada yang mengatakan maha kuasa, saya sendiri bilang tidak maha kuasa karena dia posisinya sebagai manusia 100%. Oke, kalau dia sudah Anda akui sebagai manusia 100%, bagaimana caranya manusia 100% ini merubah dirinya menjadi Tuhan? Merubah dirinya menjadi Tuhan? Ya kan tadi 100% dia manusia, Pak. Ya. Dia mempraktekkan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, ya kan, Pak? Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian manusia 100% ini bisa merubah dirinya menjadi Sang Maha Kuasa? Gimana caranya, Pak? Kalau ayat-ayat yang Bapak kutip itu, kata-kata itu, Pak, itu saya mau jawab bahwa itu posisi dia sebagai manusia. Dan dia posisinya ada di bumi. Ketika dia bilang, aku tidak bisa melakukan dari kehendakku sendiri dan tidak berbuat apa-apa. Itu dalam posisinya sebagai manusia, Pak. Tapi sekarang sebagai manusia. Sebagai manusia, bagaimana caranya manusia ini merubah dirinya menjadi pencipta langit dan bumi? Dia kan manusia nih, Pak. Yohanes 1 dia kan sudah jadi manusia. Yohanes 1 Gimana? ayat 1, Pak. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 nomor 1 gitu maksudnya. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sendiri. Nomor 14-nya, nomor 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Jangan daging, nanti orang terjemahkan daging sapi, nggak bagus. Firman itu telah menjadi manusia. Tunjukkan kepada saya, Pak, manusia ini telah menjadi Tuhan kembali, telah menjadi Allah kembali. Itu di mana tertulis? Menjadi Tuhan kembali. Iya. Mudah-mudahan ini nanti ada yang koreksi saya. Menjadi Tuhan kembali buktinya apa? Dia ketika dia mati bangkit, naik ke surga dan sekarang duduk sebelah kanan Allah Bapa. Aduh. Payah, Pak, kalau itu yang bahaya, Pak, kalau itu yang kita jadikan sebagai jawaban. Dia hidup kembali, ya. Kemudian dia hidup kembali. Berarti kan dia dihidupkan, Pak. Benar nggak Yesus itu dibangkitkan? Enggak dihidupkan, Pak. Masa sih? Enggak. Jadi dia hidup sendiri. Kemanusiaannya saja yang mati ketika itu, Pak. Itu sebabnya dia bilang, Allahku ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Bukan dimatiin ya, Pak. Dia serahkan nyawanya itu. Oh begitu. Tapi bagaimana Pak. kalau misalnya ada data di dalam kitab Anda yang mengatakan Yesus dibangkitkan, Pak? Dibangkitkan. Ya bisa saja karena dari kemanusiaannya dibangkitkan. Tubuhnya dibangkitkan. Nah, kan tadi Bapak mengatakan Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah dan firman ini adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Saya tanya, bagaimana caranya firman ini? Mana dalilnya firman ini menjadi Allah kembali, menjadi firman? Anda menunjukkan pada saat dia mati dia bangkit. Tapi faktanya
faktanya pada saat dia Ya. bangkit, dia bukan bangkit sendiri, dia dibangkitkan oleh Ya, oknum lain. Yes, pertanyaan Bapak mana buktinya dia apa jadi Allah sendiri? Jawaban saya Yohanes 1 itu, Pak. Yohanes 1 yang mana? Dia pada awalnya kan Allah. Iya, kan dia sudah menjadi daging nih, Pak. Ya, setelah misinya di dunia ini, Pak, ya, karena sasaran keselamatan itu manusia, maka dia harus mengambil rupa manusia. Tadi waktu dia menjadi bahasa kurang ajar saya biasanya itu, Pak, kecuali itu yang mau diselamatkan itu kodok, maka dia harus jadi kodok. Oh iya, itu biasa di gereja juga biasa disampaikan. Di sini juga bahkan ada yang lebih tajam bahasanya, mengatakan kalau dia mau selamatkan monyet maka dia nauzubillah min zalik. Jadi gini loh, Pak. Tadi Bapak mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri dalam rupa manusia. Berdasarkan 1 Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika menjadi manusia kan pertanyaan Bapak kan tadi kapan jadi Allah kembali? Jawaban saya bahwa dia dari sononya Allah, Pak. Dari sononya Allah gimana, Pak? Sementara dia dibangkitkan. Ada yang membangkitkan dia. Iya, gimana? Kemanusiaannya dibangkitkan, Pak. Kemanusiaannya dibangkitkan menjadi kembali pada kodratnya bahwa dia Allah. Loh. Berarti Tuhan Anda itu pada mulanya adalah manusia, kan? Panas. Kan gitu, Pak? Tidak. Kan dia dibangkitkan. Ada yang membangkitkan. Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Goblok. Orang udah kata kali. Itu ayat itu kan gitu, Pak? Itu menegaskan bahwa memang dia Allah yang hidup, Pak. Bukan Allah yang mati. Enggak, maksudnya gini loh, Pak. Yesus ini Tuhan Anda kan cuman boleh dikatakan satu, tapi 3 pribadi kan gitu ya. Yes, ya. Kalau 3 pribadi, bagaimana caranya bisa dikatakan satu? Fakta yang ada di lapangan diurai oleh iman Anda, ternyata Yesus tidak mampu membangkitkan dirinya sendiri. Jangankan membangkitkan dirinya, untuk mengetahui musim arak saja Yesus nggak tahu. Boro-boro mau membangkitkan dirinya. Ya, saya jawab lagi, Pak, ya. Silakan. Tidak tahu bahwa dia itu musim buah atau musim tidak berbuah, karena dia, ya namanya di dunia ini kan, pernahkah ada Allah turun ke dunia selain Yesus itu dalam mengambil rupa manusia? Dengan kata lain, Anda mengatakan Tuhan Anda itu terbatas. Terbatas secara manusianya, Pak. Makanya dia tidak. Ya, enggak masalah. Enggak mau jadi manusia, mau dia jadi malaikat. Yang pada intinya Tuhan Anda punya batas. Iya, memang. Ketika dia menjadi manusia, ketika Tuhan Anda menjadi manusia, Tuhan Anda berhenti menjadi Tuhan. Mungkin itu bisa dengan jawaban saya kemarin tuh. Teman saya Kristen ada yang mengatakan tetap dia jadi Tuhan ketika di bumi. Saya bilang tidak. Tapi tidak ada yang salah di situ. Karena berarti Tuhan Anda pernah berhenti, pernah pensiun dini jadi Tuhan selama kurang lebih 33 tahun. Benar nggak, Pak? Itu lain ini lain lagi tuh, Pak. Itu mungkin loncatan lagi tuh, Pak. Enggak, masalahnya kan ketika Yesus menjadi manusia kan dia bukan Tuhan, Pak. Benar nggak? Iya. Ya, saya ulangi jawaban saya kemarin itu. Iya, dia manusia. Berarti Tuhan Anda punya kehilangan hakikatnya sebagai Tuhan. Ya, namanya menjelma itu loh, Pak. Nah, oke. Itu yang saya tunggu. Bapak mengatakan Tuhan Anda menjelma. Berarti Tuhan Anda membentuk diri menjadi bentukan baru. Yang tadinya maha kuasa menjadi manusia, menjadi bentukan yang tidak maha kuasa. Betul? Jadi maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Tidak masalah. Yang saya jawab lagi ya, yang jadi masalah kalau yang tidak maha kuasa jadi maha kuasa. Yang tidak maha kuasa menjadi maha kuasa. Jadi maha kuasa, ya. Jadi maha kuasa. Oke, jadi Tuhan Anda tadinya maha kuasa. Ya kan, Pak?
Tadinya maha kuasa, kemudian menjadi tidak maha kuasa, kemudian berubah lagi menjadi maha kuasa. Nah, pada saat Tuhan... Sorry Pak, mungkin Pak Suma tahu itu ayat karena ya itulah kelemahan kami Kristen itu tidak dihafal. Saya sendiri tidak ada ayat saya hafal Pak. Apa itu Pak? Karena ada itu bahwa dia mengosongkan diri. Betul-betul zero Pak. Ketika dia datang dalam dunia itu mengosongkan diri. Itu mengambil rupa manusia. Efesus Filipi ya, Nah, Rifa. Kan, hebat betul Pak Suma ini. Filipi itu ya. Filipi 2 ya. Berdiskusi ya. Allah mengosongkan diri ya. Filipi kan? Ya, Filipi itu saya tidak tahu. Adin lupa aja saya. Filipi 2 nomor 5 sampai nomor 11 kalau nggak keliru, Pak. Ya. Jadi Tuhan itu kemudian diterangkan di Filipi 2 mengosongkan dirinya sendiri. Artinya mempensiunkan diri dari yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Betul? Ya bisa saja seperti itu, tapi bagi saya tidak begitu. Tapi tidak perlu jadi perdebatan di sana, Pak. Yang jelas. Iya, jadi gini. Mengerucut bahwa dia dari maha kuasa menjadi tidak maha kuasa itu menurut saya itu logik, itu logik. Masuk akal. Oke, baik. Jadi gini. Tadinya adalah beras menjadi bubur, kemudian bubur ini menjadi beras, gitu. Logikanya. Tidak itu Pak. Itu kalau diambil seperti itu. Tidak etis atau gimana? Tidak bisa diambil seperti itu. Itu logika. Enggak, masalahnya kan gini loh Pak. Apakah menurut Bapak itu selevel antara pencipta langit dan bumi dengan manusia? Selevel enggak? Tidak. Tidak selevel. Ketika Tuhan Anda yang maha pencipta menjadi ciptaan berupa manusia, bagaimana caranya? Apa ya? Apalagi itu? Bukan dicipta Pak, enggak ada dicipta Pak. Loh, Bapak ngerti enggak ciptaan itu? Seperti apa Pak? Ciptaan itu adalah hal yang dibuat Pak, hal yang baru, hal yang baru yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itulah Yesus. Sebelum ibunya Maria ngeden, Yesus belum ada. Pak, apa yang susah bagi Allah Pak, bagi Tuhan? Yang susah bagi Tuhan adalah berhenti menjadi Tuhan. Tidak. Gimana? Loh, berarti dia tidak maha kuasa, tidak menguasai situasi. Bapak ngerti enggak maha kuasa, Pak? Yang dikatakan maha kuasa, jangankan 33 tahun, sedetik pun tidak bisa kehilangan kemahakuasaan. Itu yang dikatakan maha kuasa, Pak. Kalau dibilang hanya kuasa, presiden paling berkuasa 2 periode, jangan 3 periode Pak, 3 periode aja. Itu presiden, itu kuasa namanya. Tidak bisa dibawa ke sana Pak. Ini kita bicara ranah rohani Pak, bukan apa ya. Jadi gini Pak, kalau Allah itu ya, Allah penguasa itu, sang pencipta itu ya. Dia bisa jadi tikus kata Anda tadi, apa? Jadi apa? Jadi apa tadi? Jadi bebek? Tidak diciptakan. Dari coba gini loh Pak. Bapak coba. Oke, saya hargai iman Bapak. Tapi coba Anda jujur. Dari mana logika Bapak mengatakan Yesus itu bukan ciptaan? Gini. Yohanes 1 itu pada mula pertama. Saya lupa lagi redaksinya. Bapak baca aja lah, mohon maaf. Pada mulanya adalah firman. Dan pada mulanya loh Pak, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah, ya. Ya. Di mana diciptakan di sana Pak? Lah, memang belum ada di situ Yesus Pak. Belum ada Yesus di situ. Lalu Pak, nomor 14-nya Pak, firman itu telah menjadi manusia. Itu maksudnya apa? Firman itu dicipta. Firman itu telah mengatakan, lalu kemudian terjadilah proses manusia. Siapa yang ciptakan dia, Pak? Allah yang menciptakan Yesus, Pak. Berarti yang biasa dibilang itu kontradiksi, seperti kontra dengan ayat sebelumnya ya, Pak? Yang mana yang kontra, Pak? Yang mana yang ayat 1? Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia yang pada mulanya adalah firman.
firman itu kan jadi manusia. Betul, firman itu adalah kehendak, firman itu adalah Malahan, ide. Ya, Pak, malahan oke Pak, saya firman tanya itu dulu adalah Bapak ini. pencipta. Oke, saya tanya dulu saudaraku ini. Firman itu menurut Bapak Yes, apa? please, Pak. Firman itu perkataan. Nah, ketika kemudian saya mengatakan, jadilah engkau bubur. Bubur ini pada mulanya adalah perkataan. Masih. Jadi gini Pak, kita back lagi agak jauh ke sana Pak ya. Saya tanya Oke. Bapak, kalau Adam itu jadi dengan sendirinya atau campur tangan Allah secara langsung Pak? Dari Adam dan firman Hawa. Allah, dari kehendak Allah, dari ide Allah. Kejadian 1 nomor 26. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Di situ belum ada Adam. Belum ada Adam. Hah? Belum ada Adam, Pak. Ya, siap. Tapi keberadaan Adam itu dimulai dari ide. Betul? Dimulai dengan firman, betul? Ada wish dulu ya, keinginan dulu itu ya, baru. Ya, keinginan dulu, Pak. Ya. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu belum ada, Pak Adam. Baru firman. Lalu kemudian diciptalah Adam di Taman Eden, di Gan Eden. Nah, saya tanya, benar nggak? Apa yang jadi selain Allah berfirman? Segala sesuatunya itu pada mulanya adalah firman. Enggak gini Pak, saya ini ya, apa namanya? Adam itu Pak dicipta itu langsung dengan tangan Allah sendiri. Iya, tapi lain, sorry Pak, lanjut sebentar. Yang lain itu hanya dengan berfirman. Nah, firman itu termasuk Yesus itu ada di dalam penciptaan. Nah, itu Bapak jawab sendiri. Yesus ada di dalam penciptaan. Itu Bapak bilang sendiri. Bukan diciptakan, Pak. Bukan Yesus diciptakan, Pak. Yang dicipta oleh campur tangan Allah secara langsung itu hanya Adam dan Hawa. Yang lain itu maka berfirmanlah Allah jadilah terang. Jadi. Terus itu, Pak, makanya saya tanya tadi, tetapi Bapak bilang berfirman. Tetapi Adam itu sebenarnya itu dicipta dengan campur tangan Allah langsung. Baik. Coba Bapak gunakan analogi, analisa akal Bapak, dengarkan pernyataan saya Bapak. Ketika Adam dicipta oleh Allah, Allah tidak menggunakan makhluk lainnya dalam proses. Betul? Ya. Bagaimana dengan Yesus, Pak? Apakah melibatkan makhluk lain? Tidak, Pak, kan firman perkataan Allah sendiri itu yang jadi itu. Tapi tidak. Jadi menurut Bapak, Gabriel tidak datang menginformasikan dulu firman-Nya kepada Maria. Gabriel. Lalu apakah Matius itu 1? Dasar? Ya betul Pak. Apakah itu dasar mengatakan bahwa itu dengan datangnya Gabriel itu maka Yesus itu dicipta? Betul Pak. Gabriel datang memberitakan kepada Maria bahwa Pencipta yang Maha Kuasa menginginkan Maria hamil. Setelah diberitakan kemudian, apakah Maria hamil? Hamil, Pak. Siapa yang menghendaki Maria hamil, Pak? Jawab, Pak. Siapa yang menghendaki Maria hamil? Menurut Bapak? Ya jelas Tuhan penciptanya Yesus. Aku ingin engkau, wahai Maria, hamil dan melahirkan seorang anak manusia bernama Yesus. Saya tidak memahami seperti itu, Pak. Saya tidak memahami begitu, Pak. Jadi itu jadi menurut Bapak, menurut Bapak Yesus itu tercipta, Yesus itu ada tanpa instruksi Bapak gitu. Jadi gini, instruksi Tuhan. Menurut saya, Pak, kalau Yesus itu dicipta dan apa dan sebagainya, berarti ada campur tangan Allah sendiri, termasuk ya kan yang saya pahami itu Yesus itu hanya meminjam rahim Maria, tetapi dia itu dikandung dari Roh Kudus. Nah, kalau kita bicara lagi Allah Tritunggal, maka di situ ada peranannya di situ.
Dikatakan dia Waduh. manusia karena dia meminjam rahir manusia, Maria itu dari Waduh. keturunan Daud. Kok dari mana Bapak? Dari mana Bapak mengatakan Maria meminjam? Yesus meminjam rahim Maria. Cobalah, Pak. Itu di mana dikatakan itu, Pak? Jangan begitulah. Jangan jadikan buktinya. kemudian Yesus itu menjadi anak durhaka. Bapak, Jadi gini Yesus aja, Pak. manggil Maria itu ibunya. Lain lagi ceritanya tuh, Bu- Pak. Lain lagi tuh Loh, kalau gitu. Bagaimana mungkin kemudian seorang wanita melahirkan janin dianggap bukan anaknya, sementara sang anak sendiri menyebut wanita ini sebagai ibu yang telah melahirkan dia. Bapak sendiri mengaku Yesus itu 100% manusia. Terlalu jauh lompatannya ini, Pak, diskusi kita itu. Dan saya Oke, mundur lagi, nggak apa-apa. Sudah Bapak ini men-stressing saya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, baik. Begini, Pak. Tolong waktu saya 1 menit, baru kemudian Bapak. Karena pada endingnya nanti Silakan. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu durhaka karena mengkhianati ibunya gitu kan. Itu pertanyaan. Enggak. Bapak yang menuduh Yesus begitu. Jadi gini, Pak. Pola cara Tuhan mencipta itu boleh Bapak lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ada nggak perintah Allah mengawali keberadaan Yesus? Sebelum Yesus ada perintah dari Allah untuk Yesus ini agar ada. Ada nggak, Pak? Tidak ada. Wah, jadi Gabriel datang kepada Maria itu untuk apa? Karena siapa yang tahu rencana Allah gitu kan, Pak? Ini kita sudah tahu, Bapak. Dalam kebingungan Maria itu, Mbak Olo, kenapa kok tiba-tiba gini belum bersuami kok tiba-tiba gitu kan? Datanglah. Tiba-tiba kenapa, Pak? Tiba-tiba kenapa? Dia hamil kan gitu? Nah, siapa yang meminta dia hamil? Nah, gini, menurut pemahaman Bapak, malaikat datang kepada Maria itu, apakah Maria sudah hamil atau belum? Ada 2 versi, Pak. Kalau di dalam Matius 1, sabar. Kalau di dalam Matius 1 diceritakan di nomor 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Apakah pertanyaan kita di situ dulu. Kalau dia itu malaikat datang itu, apa kepentingan malaikat datang di situ kepada Maria? Boleh Bapak baca di dalam Lukas 1, Pak. Apa kepentingannya dia? Pada bulan ke-6 Allah memerintah, menginstruksikan malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, yang namanya perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar pernyataan itu. Lalu dia bertanya dalam hatinya, ada apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apa yang dikatakan oleh Maria? Lalu, bagaimana Pak, mungkin? Dari gimana? situ Bapak mau menyimpulkan bahwa Yesus dicipta begitu? Oh jelas, Pak. Kata Maria begini kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum pernah bersuami. Apa jawab malaikat, Pak? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak Allah. Sah saja Pak kalau Bapak bilang dicipta, ya diskusi itu tidak akan jalan kalau sama-sama kan Pak. Saya bilang tidak, Bapak bilang ya kan. Ya mungkin saya ditanya terus, Bapak stressing terus saya ini Pak. Saya babak belur ini Pak. Enggak. Ini materi-materi standar aja nih Pak. Roma 1 Pak, Roma 1. Adindari Pak ada nggak di sini ya? Mungkin ada teman-teman Kristen yang ada di room ini mungkin gantian. Iya betul. Roma 3 Pak, Roma 3 nomor 1 Pak. Boleh kita lihat terakhir dari saya. Iya. Ya, di situ dikatakan bahwa di Roma 1 Roma 3 ya. Sorry, Roma 1
nomor 3. Sorry Pak, saya juga jadi lupa ikut-ikutan Bapak ini. Gimana itu? Nah itu. Kalau bergaul dengan orang yang bodoh Pak, nanti ketularan. Tapi saya ingin bergaul Enggak dengan lah. Bapak supaya ketularan kecerdasan. Bukan ya. Enggak. Jadi gini Pak, kalau kita melihat di dalam Roma 3 ya. Roma 1 apa Roma 3? Lupa saya. Adinda Ripa. Baca aja Pak, baca aja. Nanti redaksinya kan benar atau salah kan? Oke. Dikatakan begini di Roma 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari sperma Daud. Dari sperma Daud, Pak. Diceritakan di dalam original teksnya. Anda boleh lihat di original teks kitab Anda Roma 1 nomor 3. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu berasal dari spermatov Daud. Ya. Ini yang betul-betul menggetarkan saya ini, Pak. Karena baru saya dengar itu kalau ternyata mungkin bisa. Oke. Adinda Ripa mungkin bisa munculkan original teksnya. Adinda Ripaku yang cantik, perlu, Pak. Saya pedagang tidak rendang bantah, tersukses di Indonesia. Ya, gimana Pak? Saya tidak bantah Pak, mungkin benar saja Pak. Cuman barusan saya dengar itu kok ternyata itu dari sperma Daud. Dan saya mau mengatakan bahwa bisa saja benar karena dia dari keturunan Daud melalui Maria. Nah, tapi itu nanti berarti dia ciptaan. Diskusi lain. Berarti dia ciptaan Pak ya? Pak, Kesimpulan ya. sementara. Iya. Sebelum kita turun kopi, aduh ngopi, panitia kopi. saya betul-betul tersanjung ini Pak, semua saya bisa diskusi Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya juga senang dengan ini, Pak. Saudara saya ini, Bang Titel, Bang Tite. Apa sih namanya? Tite itu bahasa Inggris Pak, persepuluhan. Nanti satu-satu kita baca itu. Mantap kali lah ini. Orang menganut persepuluhan dan three in one. Jadi kalau saya jadi pendeta, saya dikasih perpuluhan juga nggak Pak kira-kira Pak? Tidak Pak, karena saya itu mengelola persepuluhan itu tidak seperti gereja pada umumnya. Oh, nyaris saja Pak saya jadi pendeta. Untuk itu belum kebagiannya Pak ya. Kurus semangat. Bapak tahu ya. Iya. Kita satu provinsi ya Pak ya. Oh, Bapak orang Toraja? Yes. Wah, sosolasia kipalekna. Solana nute mana sangat tahu dari mana kurus semangat itu Pak? Loh, Bapak sudah logat saya. Apa rada sangat teh? Aku itu bisa bahasa roh. Ngerti bahasa asing. Kurus semangat. Si solasia ki boleh tahu ditumai. Ya, we are family, brother. Yes. Keluarga, yes. Yes. Oke. Ya, ada Bang Vivo di sini. Ada guru saya. Pak, saya mau minum kopi juga sih. Iya. Ini panitia kok kemana ya panitianya? Saya diundang lagi tiduran tadi dipanggil sini panitianya pada tidur semua. Gimana sih? Airnya lagi dimasak Bunda. Tadi kehabisan gas. Saya biasanya kalau mimpin orang mualaf, ada teman saya dulu, saya bilang gini, dia bilang gini, Bang Suma, saya sudah mau mualaf ini, tapi ada syaratnya, kata dia gitu. Apa Bang syaratnya? Saya minta saya wudhu tapi pakai air mendidih. Saya bilang gila kau nggak usah mualaf kalau mau berwudhu pakai air mendidih, hancur muka kau nanti. Aku bilang. Halo, selamat malam rekan-rekan muslim yang ada di Zoom ini. Lihat surga sudah gosong Pak ya, sudah kulitnya berubah. Iya. Terima kasih Pak. Makasih Pak Tite, ya kurus semangat. Nanti satu saat nanti muncul lagi kita dialog lagi di sini. Kebetulan ada murid saya yang paling bungsu, Pak Pipo. Dia murid saya yang tidak pernah naik kelas, hadir di tengah-tengah kita di sini ya. Silakan Pak ya. Selamat malam. Ya, makasih Pak Tite. Ya, makasih Pak Pipe. Pak Tite. Saya lagi tunggu murid saya, Pak Pipo. Mudah-mudahan dia ada ini malam karena udah berapa malam saya tunggu di sini belum pernah nongol. Takut kali dia. Sudah bersuara itu. Burunda. Oh, itu suaranya Pak Pipo. Kok suaranya kayak ibu-ibu? Ya, tadi saya pikir tukang sayur di sebelah, Burunda, tapi nggak tahu. Gitu. Itu murid saya itu paling kusayang, itu murid saya yang paling bongsor itu. Waduh, beneran dia ada? Ada Gurunda. Itu berarti adik murid saya dong, adik murid saya berarti. Iya, itu adik antum itu. Dia yang paling bongsor. Cuman dia Halo, selamat malam.
Iya. Ya, selamat malam Bu, silakan. Bangga kau di dalam kebohonganmu. Wes. Oh, apa pula itu berpuisi lagi abangku ini. Baru satu kalimat kau bicara, sudah kebohongan di dalam dirimu. Oh, Masya Allah. Mantap kali. Apa judul puisinya, Bang? Makanya kau nggak pernah kau tahu siapa kau sebenarnya, karena dirimu nggak pernah kau tanya. Judulnya dulu, si buta nyisir atau apa? Si gundul nyisir atau apa kek? Si buta ngintip atau apa? Nah, Kok tiba-tiba masuk kok bilang? sebatas itulah kamu tahu. Ya ampun. Makin banyak kau Standar bicara, semakin pemikiranmu. tua mukamu, Pak Pipo. Standar pemikiranmu begitu kerdil, di pemikiranmu. Hairin Anwar dalam karyanya Pak Pipo Sang Pejuang. Wis mantap. Bangga kau di dalam penderitaanmu, di dalam kebohonganmu. Bangga kau di dalam kebanggaanmu, pendirianmu, kebohonganmu. Semakin banyak kau bicara, semakin naik darahmu. Kenapa saya katakan begitu, Jumang? Karena Anda tahu tadi, Nama saya kok jadi Jumang? Kenapa nggak sekalian Kalomang, Pak? Tega kali lah orang ini. bukan siapa, si Homang. Siapa nih? Maaf ya. Oh, si Homang pula. Janganlah kayak gitu. Siapa? Nama saya disebut yang benar-benar dong. Siapa? Bro? Aril. Cara mencari pahala ya Pak Pipo dengan memplesetkan Aril orang lain Peter ya. Pan. Nama Jangan orang lupa, lain diganti-ganti ya. yang Begitu lupa cara mencari saya. pahala ya. Jumang Semakin siapa kau dia? bicara, Jumang semakin apa naik Jumang? darahmu. Jumang apa Jumang? Ini siapa dia sebenarnya? Itu kan kalau giliran dia yang candain nama orang bebas. Bukan saya candai. Giliran. Saya nggak bisa bercanda ke nama orang, bro. Enggak. Terus kenapa bilang aku Sumang? Juma. Aril. Jumanya apa gimana? Juma apa Jumang apa Homang? Siapa? Aril. Panggil aja Subaida, udah puas. Enggak lah, mungkin enggak. Itu nama kau Jubaida. Iya, itu aja lah, panggil lah Subaida kalau bisa. Enggak, memang kalau ikhlas kau, saya panggil kau Jubaida. Terus abangku panggil Maerot, mau? Enggak, bukan Maeros saya. Ya Bukan. Jadi siapa? Papi Udah Riva rubah jadi positif. Oh, Pak Pipo. Ya, Kayak merek bedak. itu enggak gitu-gituan lah. Makanya Itu saya Viva bilang, Gurunda, bukan Vivo. Pipo Lima. itu merek sabun mandi. Oh. itu mau apa kan enggak masalah. Ya udahlah kalau gitu berdamai kita, nggak usah dialog kita ya. Terserah. Itu merek Kita- pembalut. Apa? Janganlah. Udah candanya udah berhenti. Sekarang saatnya kita belajar. Ayo Pak Pipo buka buku. Buka apa sih? Kenapa kau suruh saya buka buku? Belajar. Saatnya belajar, nggak usah bercanda lagi kita. Udah jam berapa ini? Iya. Belajar dari mana menurut Anda? Ya belajar apa kek? Belajar Bible, membaca Bible atau apa gitu. Kepala aku moderatorin Pak Pipo lawan Bang Zuma. Kemarin 2 bulan katanya nyari-nyari Bang Zuma. Sekarang waktu banyak pula cerita. Cepat lah. Baca buku Pak, buka buku sekarang, ambil pulpen. Kita mulai belajar ya. Jangan buang-buang waktu kita. Enggak, saya pikir begini Bro Juma. Kalau sama Pak Api kau nanti akan out, saya pikir nanti Anda mute, Anda kick saya enggak. Enggak.